Halo Sobat Bahasa, jumpa lagi dengan saya Devi Firhana yang akan menemani Anda dalam tayangan kali ini. Sobat Bahasa, tahukah Anda pada tanggal 22 Februari tahun 2022 lalu, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sudah meluncurkan program Merdeka Belajar edisi ke-17. Teman-teman tahu program itu apa? Ya, benar sekali, tentang revitalisasi bahasa daerah. Program ini sangat penting dilakukan mengingat sebagian besar dari 718 bahasa daerah yang di Indonesia terancam punah bahkan berstatus kritis. Nah, untuk mendukung program revitalisasi bahasa daerah tersebut diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Nah, di belakang saya sudah ada kantor Bupati Pangandaran. Seperti apa dukungan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran terhadap revitalisasi bahasa daerah? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, sahabat bahasa, Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, Haji Ujang Endin Indrawan, didampingi jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, siap mendukung program Merdeka Belajar edisi ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Hafiz Muhsin, yang didampingi Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Bapak Imam Budi Utomo, dan juga Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Bapak Iwa Lukmana, menyampaikan potensi kerjasama beberapa program prioritas Badan Bahasa. Di antaranya, penguatan literasi, internasionalisasi bahasa Indonesia, serta revitalisasi bahasa daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Bapak Syarifuddin, beserta tim kerjasama Balai Bahasa Jawa Barat, juga membahas penguatan kerjasama tentang peningkatan kemampuan berbahasa melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, atau dikenal dengan UKBI. Kemudian juga membahas fasilitasi bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Kabupaten Pangandaran, serta membahas kesiapan Kabupaten Pangandaran sebagai tuan rumah Festival Tunas Bahasa Ibu. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dilakukan melalui Dinas Pendidikan ya, dan stakeholder yang lain, yaitu dengan melakukan lomba-lomba dan sebagainya, dan juga melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap masyarakat dan juga para pelajar. Tadi juga disampaikan bahwa kaitan dengan bahasa, baik bahasa bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, itu adalah merupakan tanggung jawab dan kewenangan daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Ya. Tentu saja bahwa untuk kabupaten itu terbatas dari sisi sumber daya manusianya dan sumber daya anggarannya, dan itu perlu kerjasama antara pemerintah pusat yang dalam hal ini yang melalui Badan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan insya Allah kita akan melakukan kerjasama untuk ke arah sana, dan kita pemerintah Kabupaten Pangandaran siap untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pengembangan. Jadi ini sebetulnya untuk saya baru pertama kali bisa bersilaturahmi dengan Badan Pengembangan Bahasa. Nah, insya Allah ke depan bahwa ini bisa ditingkatkan untuk pada hal yang lebih teknis lagi, kepada hal yang lebih nyata lagi dalam rangka bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme kita dan juga kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia dan juga terhadap bahasa daerah. Insya Allah untuk kedepannya yang pertama dulu ya, kita merasa bangga dan merasa dihormati oleh pengembangan bahasa, terutama oleh Pak Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kaitan dengan program-program yang disampaikan oleh pengembangan bahasa yang akan dilakukan di Pangandaran. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan sangat merespon dengan sangat, dalam artian siap bekerja sama seoptimal mungkin dan siap membantu dalam berbagai hal, dan insya Allah kami akan berusaha untuk menjadi pelaksana yang baik
dalam program-program yang diberikan oleh pengembangan bahasa di Pangandaran ini. Bagaimana pengembangan keseharian di Pangandaran? Tentunya di sekolah-sekolah kita mewajibkan anak untuk menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, terutama ketika mereka sedang beristirahat. Tentu mereka diwajibkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian juga melakukan pembinaan-pembinaan kepada orang tua siswa, di mana pentingnya bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai bahasa daerah hilang, karena ada peribahasa bahasa ciciren bangsa. Ketika nanti bahasanya hilang, ya bangsanya takut juga hilang. Bahasa menunjukkan bangsa. Ya, kendalanya di Pangandaran karena penduduknya cukup bervariasi. Karena kita berbatasan juga dengan Provinsi Jawa Tengah, sehingga juga campur aduk antara bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahkan ada lingkungan tertentu yang memang penggunaan bahasanya bahasa Jawa. Sehingga kita agak kesulitan ketika melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan bahasa ibu. Tapi walaupun demikian kita upayakan bahwa pembelajaran bahasa ibu harus tetap berjalan. Sehingga ya penggunaan bahasa Sunda secara baik dan benar di daerah-daerah tertentu memang agak susah, karena ada perbedaan dua bahasa, bahasa Jawa dan bahasa Sunda.